Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu pasca perang Khaybar. Baginda Nabi Muhammad SAW duduk bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba saja datanglah seorang wanita dari komunitas Yahudi, Zainab binti Al-Haris, membawa nampan besar yang isinya makanan kesukaan Rasulullah, yakni daging kambing panggang yang masih segar dan masih hangat. Setelah mengucapkan terima kasih, Rasulullah segera mengambil bagian yang menjadi favoritnya, yakni bagian paha kambing, dan selebihnya yang lebih banyak diserahkan kepada sahabat-sahabatnya. Saudara, sebelum daging kambing sempat masuk ke perut Nabi, tiba-tiba saja Rasulullah memuntahkannya kembali. Rasulullah kaget, panik, seraya berseru kepada sahabat-sahabat yang lain, "Wahai sahabat, stop makan kalian. Baru saja saya dikasih tahu oleh tulang ini bahwa daging kambing ini sudah penuh dengan racun." Tentu para sahabat kaget dan semuanya memuntahkan kembali daging panggang itu. Dan sahabat marah, berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, biar saya bunuh wanita kurang ajar ini." Apa kata Nabi? Jangan dibunuh, dibawa kemari saja. Akhirnya saudara, wanita itu Zainab binti Al-Haris, istri Salam bin Mishkam, salah satu pemimpin Yahudi Bani Nadir di Khaybar, dibawa menghadap baginda Nabi Muhammad SAW. Di hadapan Rasulullah, wanita ini mengaku terus terang bahwa dirinya yang ngasih racun itu. Dan Nabi bertanya, "Wahai Zainab, kenapa sih kau melakukan itu?" Zainab menjawab, "Oh ya, saya pikir engkau seorang pembohong. Kalau engkau seorang pembohong, maka hari ini saya senang, saya bahagia menyaksikan kematianmu. Tetapi kalau engkau seorang nabi, tentu engkau akan diingatkan dan diselamatkan oleh Tuhanmu." Saudara, pasca peristiwa ini, Zainab binti Al-Haris menyatakan masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dia menyaksikan sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan utusannya dari racun yang mematikan. Dia menyaksikan sendiri bagaimana akhlak Rasulullah yang sangat agung, sangat mulia, mempesona dan mengagumkan. Dalam kondisi terdesak, dalam kondisi emergensi, dalam kondisi terancam nyawanya, Rasulullah tetap stabil. Rasulullah bijak. Rasulullah terkendali. Bahkan Nabi memberikan maaf. Ini yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. "Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Wasyawirhum fil amri. Faidha azamta. Fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya, maka disebabkan karena rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Saudara, ayat ini menjelaskan tentang Rasulullah yang lemah lembut. Namun justru itulah yang seringkali membuat musuh Nabi bertekuk lutut tak berdaya. Termasuk Zainab binti Al-Haris yang akhirnya masuk Islam. Meski sayang, selang beberapa waktu kemudian, ia harus menghadapi hukum qisas. Bishr bin Al-Barrah, salah seorang sahabat Nabi yang sudah terlanjur memakan daging tersebut, akhirnya wafat dan keluarganya menuntut hukum qisas. Maka meninggalnya Zainab bukan karena amarah Rasulullah yang hampir saja ia bunuh. Meski efek racun itu begitu dahsyat, membawa efek panjang,
Bukan sekedar memberi bekas-bekas di langit-langit mulut Rasulullah, tapi bahkan dirasakan Rasul hingga saat sakit menjelang wafat. Beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makanan yang pernah aku makan di perang Khaybar. Dan inilah saatnya bagiku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun itu." Masya Allah, akhlak Rasulullah memang begitu mempesona dan mengagumkan. Bukan hanya kawan, lawan pun dibuat terengah-engah. Itulah sebabnya para sahabatnya begitu mencintainya dan rela mengorbankan nyawa untuk dirinya. Hingga saat Abu Sufyan belum masuk Islam, dia sempat berkata, "Demi Allah, belum pernah kulihat cinta seorang kepada orang lain seperti cinta para sahabat Muhammad kepada Muhammad." Saudara, mari kita tunjukkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya dengan membaca salawat saja, tapi juga dengan meneladani akhlaknya yang santun, akhlaknya yang lemah lembut kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini, siapapun dia, agar sinar cahaya Islam semakin menyebar di seluruh alam secara nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.